Bab 291. Hehe, jangan kaget, ini aku. Ini efek mainanku. Suara Es juga sedikit serak saat dia tersenyum sambil memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Tapi bagaimana caranya? Mustahil untuk mengubah penampilanmu sebanyak itu dan auramu benar-benar iblis dan begitu juga kultivasimu. Noah bergumam tak percaya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap ras memancarkan aura yang unik dan iblis memancarkan aura iblis dan kultivasi mereka juga diberi getaran iblis khusus yang sangat berbeda dari manusia. Namun Es kini telah berubah menjadi iblis sepenuhnya, tanpa jejak kemanusiaan yang tersisa padanya. Keterampilan atau harta karun semacam ini yang dapat melakukan hal ini belum pernah terdengar sebelumnya atau bahkan jika ada, harta karun itu pasti ada di suatu tempat di antara harta karun monster-monster tua yang kuat itu. Namun, Noah yakin bahkan harta karun itu tidak dapat menandingi topeng Es. Haha, apa boleh buat? Aku tidak bisa hidup tanpa hal seperti ini, karena pekerjaanku agak bergengsi. Es hanya mengangkat bahu dan terkekeh sambil meratap. Namun, dia mengatakan sebuah fakta. Noah hanya mendesah heran, dan dia tahu ini mungkin salah satu harta karun yang juga berasal dari Dewi, dan tidak mempertanyakannya lagi. Namun matanya yang gelap bersinar dengan hasrat yang tak terbantahkan. Sekarang, tidak ada yang tahu kalau kamu dari ras lain. Apa kamu ingin aku menyingkirkannya? Noah mengangguk mengerti dan menatap Pablo yang asli dengan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia sudah mati rasa terhadap pembunuhan karena pekerjaannya adalah membunuh sambil bekerja di bawah Warden Chane, dan sudah sewajarnya juga dia membunuh iblis besi perak ini dan menghancurkan mayatnya karena itu satu-satunya bukti yang tersisa yang bisa mengungkap Es. Kau tidak perlu membunuhnya, lempar saja dia kembali ke tempat kau menemukannya. Kita tidak perlu menyingkirkannya. Dia bukan ancaman, dan membiarkannya hidup lebih berguna daripada membunuhnya. Es tersenyum misterius sambil menatap Pablo yang tak sadarkan diri. Baiklah, Noah tidak mempertanyakan perintah Es dan kita kasat mata menyelimuti Pablo yang asli, dan dia segera pergi untuk melempar Pablo dari tempat dia menemukannya, dengan patuh. Senang rasanya punya seseorang yang bisa diandalkan. Es tersenyum tipis dan merasa menjadi seorang pemimpin punya kelebihannya sendiri dan itu tidak seburuk itu. Setelah Noah berhadapan dengan Pablo yang asli, dia segera kembali, dan dengan sedikit rasa kagum dia melihat Es, yang sekarang telah menjadi iblis besi perak, dan bertanya, apa instruksi selanjutnya yang harus pemimpin berikan. Noah akhirnya melepaskan sedikit perlawanan yang dia miliki terhadap Es dan sepenuhnya bergantung padanya. Kita akan memanjat. Es hanya terkekeh dan bergerak menuju bagian tembok kota yang terisolasi. Meskipun ia telah mendapatkan wajah baru sebagai iblis, ia dapat dengan mudah masuk ke dalam kota. Namun Noah tidak bisa, dan ia juga memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya, jadi pergi seperti pencuri akan lebih baik. Perkataan Es membuat Noah bingung, tetapi dia tetap mengikutinya dari dekat. Setelah mereka mencapai bagian terpencil tembok kota di mana tidak ada seorang pun yang berpatroli, Es menggunakan mata yang mengguncang jiwanya dan merasa lega saat melihat susunan yang mengkhawatirkan itu hanya terbuat dari 8 rune tingkat fana dan penuh dengan cacat. Es mengeluarkan seutas tali panjang dan di salah satu ujungnya terdapat kait besi hitam besar. Itu adalah tali yang sama yang selama ini ia gunakan untuk memanjat dan menuruni tembok kota besar. Noah tercengang melihat tali biasa dan cepat tercerahkan tentang apa yang dimaksud Es dengan memanjat. Namun dia bertanya dengan ragu, pemimpin, tembok ini mungkin dilindungi oleh susunan yang mengkhawatirkan dan jika kita menginjaknya, penjaga kota akan langsung tahu kita mencoba menyusup ke kota. Aku tahu, percayalah saja padaku dan ikuti setiap langkahku, dan kita akan baik-baik saja. Es menjawab dengan percaya diri sambil mengambil kail dengan tali dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah puncak tembok kota yang tingginya 200 meter. Kailnya dengan cepat mendarat di atas tembok. Es perlahan menarik tali dan ketika dia merasakan kailnya telah terikat kuat dengan sesuatu, dia pun siap untuk memanjat. Ngomong-ngomong soal itu, tali dan pengait ini tidak dapat dideteksi oleh simbol rune apapun karena keduanya terbuat dari material biasa tanpa ki sedikit pun. Ingatlah untuk mengikuti jejak langkahku, atau kita harus lari.
Es memperingatkan Noah dengan tegas lagi dan mulai memanjat perlahan, sehingga dia bisa mengikuti jejaknya. Noah juga memperhatikan wajah serius Es atau Pablo dan tidak berani mempercayai kata-katanya begitu saja. Dia dengan hati-hati mengikuti setiap langkah Es tanpa melewatkan satu pun saat dia memanjat. Kadang-kadang Es melompat dengan tali setinggi 1 atau 2 meter, tetapi ia selalu menginjak tempat tertentu seperti monyet. Noah adalah seorang kultivator inti Sungai Peraki dan mengikuti pergerakan Es merupakan hal yang mudah baginya karena Es tidak menggunakan keterampilan apapun. Mereka memanjat selama beberapa waktu dan akhirnya mencapai puncak tembok kota di mana angin dingin bertiup sepoi-sepoi, memberikan nuansa musim gugur. Es tidak dapat menahan rasa kagumnya saat melihat pemandangan kota iblis besi yang terang benderang dan bangunan-bangunannya yang besar dan indah dari atas tembok kota. Noah juga merasa gembira karena mereka mencapai puncak tembok tanpa memicu susunan yang mengkhawatirkan, dan dia juga mengerti Es tidak bisa membuka kunci pintu. Dia punya cara untuk mengatasi simbol rune. Jadi, ini pencuri sungguhan, iya. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari nanti aku akan bertemu dan bahkan mengagumi pencuri yang bahkan tidak berarti apa-apa di mata ras iblis. Aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi sejauh yang aku tahu, tidak pernah ada pencuri dalam sejarah panjang benua ini. Dia mungkin akan menimbulkan sensasi luar biasa di sini. Aku ingin tahu apakah dia terkenal di antara manusia. Noah tidak dapat menahan pikirannya untuk mengembara saat dia menatap punggung Es yang lebar dengan sedikit rasa kagum dan antisipasi untuk melihat lebih banyak cara pencuri ini, dan bahkan ingin mempelajarinya, sehingga dia juga bisa menjadi seperti dia. Es tidak mengetahui apa yang dipikirkan Noah. Setelah menikmati sensasi itu dan mengagumi pemandangan untuk beberapa saat, dia berkata, "Ayo turun. Penjaga yang berpatroli itu akan segera datang." Dia melemparkan tali ke sisi lain tembok dan segera turun bersama Noah tanpa merasa tidak nyaman. Setelah mengumpulkan tali di dalam ruang pencurinya, dia melihat ke arah kota iblis besi dan tersenyum sebelum berkata kepada Noah, "Aku tahu tempat di mana kita bisa tinggal dan tidak akan ada yang mencari kita. Ayo pergi." Mata Noah menyipit saat mendengar pernyataan Es dan tak dapat menahan diri untuk menjawab dengan lembut, "Pemimpin, kau pernah ke tempat ini sebelumnya." Dia tahu pasti bahwa Es tidak pernah berada di benua iblis perkasa karena, saat bepergian dengan Es, dia menanyakan banyak hal yang umum tentang benua iblis perkasa dan rasnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak tahu tentang kelas legendaris, jadi bagaimana dia bisa tahu salah satu kota terbesar di Ocean Dimendu Kedom? Hehe, aku bisa mencuri ingatan orang dan sebelum mengambil wajah iblis itu, aku mencuri ingatannya juga, jadi aku seperti iblis besi perak sungguhan sekarang dan memanggilku Pablo. Itu nama orang ini. Es terkekeh pelan. Dia tidak keberatan menceritakan semua ini kepada Noah karena pada akhirnya dia akan mengetahuinya, dan itu jauh lebih baik daripada menciptakan keraguan dalam kepalanya. Pencarian jiwa seperti L. Suara Noah dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Dia tahu apa itu pencarian jiwa, dan hanya seorang kultivator alam jiwa yang dapat mempelajari keterampilan mengerikan ini. Tetapi dia tahu Es tidak menggunakan pencarian jiwa pada iblis itu karena hal itu mungkin akan membunuhnya atau setidaknya mengubahnya menjadi sayur, tetapi dia tahu iblis itu baik-baik saja setelah dia membawanya kembali. Pencarian jiwa, iya, aku tidak tahu kalau itu adalah keterampilan yang sangat terkenal. Es tiba-tiba mencibir dingin saat wajah Gordon muncul di benaknya sejak dia mempelajari nama ini darinya dan bahkan mengalami sendiri penderitaan ini. Tidak, ini bukan pencarian jiwa, tapi salah satu kemampuan pencuriku yang seperti pencarian jiwa, tapi tidak menyakitkan, dan aku tidak bisa menggunakannya pada sembarang orang. Es menahan keluhannya, dan jelas, kesalahpahaman Noah. Meskipun begitu, kemampuan semacam ini belum pernah terdengar sebelumnya dan jika dilihat dari penampilannya, pencarian jiwamu lebih kuat daripada pencarian jiwa para kultivator alam jiwa karena kudengar mereka hanya dapat mengekstraksi ingatan sampai korbannya tetap hidup atau waras. Selain itu tidak dapat digunakan di siang bolong. Namun, pencarian jiwa pemimpin benar-benar berada di level yang berbeda. Suara Noah dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan, tetapi ada sedikit rasa takut dalam suaranya. Sekarang dia jelas takut pada Es karena kelihatannya, pencarian jiwanya licik dan teliti.
Jika dia menggunakannya padanya, dia mungkin tidak akan tahu, seperti apa yang dia lakukan pada Pablo. Jadi, skill ini seganas ini ya. Tatapan mata Es berubah dingin saat kebenciannya terhadap klon aneh itu mencapai puncaknya. Aku akan menghajar orang itu sampai mati begitu aku menjadi kuat dan kembali. Bab 292. Di bawah naungan malam, dua siluet memasuki wilayah salah satu dari tiga klan pendiri kota Setan Besi, klan Setan Besi Perak. Meskipun keamanan di sini cukup tinggi, kedua siluet ini bergerak tanpa halangan atau tersandung perangkap atau alarm apapun, seolah-olah mereka tahu di mana mereka melangkah dan menyerap struktur negara ini di dalam kepala mereka. Kedua siluet itu mencapai daerah terpencil di mana sisa-sisa beberapa bangunan tua dibiarkan tak tersentuh. Ini tempatnya. Seharusnya ada pintu tersembunyi tepat di bawah tembok yang rusak itu. Suara serak dengan sedikit kegembiraan terdengar dari salah satu siluet. Kedua penyusup di wilayah klan Iblis Besi Perak ini tentu saja Es dan Noah. Setelah Es mengasimilasi ingatan Pablo saat mengambil penampilannya, ia memperoleh ingatan seluruh keadaan Iblis Perak dan bahkan menemukan tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh Pablo. Pablo menemukan tempat ini saat ia masih muda, tetapi ini hanyalah sebuah ruangan bawah tanah yang tidak memiliki banyak nilai di dalamnya. Namun, ini adalah tempat tersembunyi yang sempurna, karena bahkan para tetua dan pemimpin klan Iblis Besi Perak tidak mengetahui tentang ruangan rahasia ini. Namun, Pablo tidak pernah menggunakannya sebelumnya, bahkan setelah ia diusir untuk hidup sendiri. Ia tidak pernah berpikir untuk tinggal di sini dengan aman karena yang terpenting, ia tidak dapat menyusup ke negara Iblis Besi Perak tanpa memberitahu seluruh negara. Kedua, ia tidak dapat hidup tanpa sumber daya dan tetap menganggur di sini selama sisa hidupnya, jadi tempat ini tidak berarti baginya. Namun, bagi Es dan Noah, tempat ini merupakan tempat yang sempurna untuk tetap bersembunyi selama yang mereka inginkan dan dengan tatapan mata Es yang menggetarkan jiwa, mereka dapat datang dan pergi sesuka hati. Lagi pula, tujuan Es datang ke sini bukan hanya ke ruangan tersembunyi ini. Es mencapai dinding yang rusak. Setelah mengamati tanah dengan saksama, dia akhirnya menemukan posisi pintu tersembunyi. Dia mulai menggali dengan tangannya, karena akan merepotkan jika menggunakan ki di sini, dan itu mungkin akan menarik perhatian para tetua kuat dari klan Iblis Besi Perak. Noah menjaga Es dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Jika dia menemukan bahaya, dia akan langsung menyingkirkannya. Setelah menggali setengah meter, tangan Es menemui hambatan, yang berarti tidak ada lagi tanah lunak di sini, dan itulah yang sedang dicarinya. Es segera membersihkan tanah dan permukaan pintu batu berukuran 2 meter kubik. Pintu ini tidak terkunci dan tidak memiliki pengaman, itulah alasan Pablo dapat memasuki ruang bawah tanah tersembunyi itu. Dengan sedikit tenaga, ia menggeser pintu tua itu sedikit dari lubang yang berlubang. Pintu batu itu bergetar sedikit sebelum bergeser ke kiri, dan sebuah tangga batu gelap muncul di bawah pintu batu itu. "Ayo pergi," seru Es pada Noah dan segera memasuki lorong gelap itu sambil menuruni tangga perlahan tanpa ragu-ragu. Noah tanpa menunda lagi, mengikuti Es sambil menutup pintu batu itu lagi, dan dengan gerakan tangannya yang sedikit saja, tanah galian itu kembali menutupi pintu batu itu dan semuanya menjadi seperti sebelumnya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa atau seseorang baru saja menggali lubang di sini. Es memasuki ruangan luas yang berukuran 30 meter kubik, dan ruangan itu benar-benar kosong kecuali lapisan tanah tebal di mana-mana. "Ini tempat persembunyian kita untuk sementara waktu." Es mengangguk puas. Dia senang dengan tempat tersembunyi ini, dan dia tidak perlu menunjukkan wajahnya di kota itu juga. Es berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu, setidaknya sampai dia memilah-milah keterampilannya dan meningkatkan kekuatannya, serta mencapai tujuannya. Selain itu, ada ancaman dari Demon Duke Levi, dan akan lebih bijaksana untuk menunggu sampai masalah antara dia dan Noah mereda. Tempat ini benar-benar tersembunyi dan terbuat dari material khusus. Bahkan indera bela diriku tidak bisa keluar dari ruangan ini, aku juga tidak bisa menemukannya dari luar. Noah berseru dengan nada heran. "Benarkah?" Es berkomentar dengan heran. Karena dia dapat dengan mudah merasakan sekelilingnya dengan indera jiwanya,
hal itu tidak terhalang sedikit pun dan setelah Noah mengungkapkan ciri khusus ruangan ini, dia mengaktifkan indera surgawinya sesaat, dan itu pun tidak terhalang. Apakah ini karena kultivasi jiwa surgawiku? Segera mencapai kesimpulan ini juga bagus karena aku tidak perlu khawatir tentang para tetua dan pemimpin klan lagi dan tempat ini tetap tersembunyi selama bertahun-tahun mungkin juga karena alasan yang sama. Tetapi mengapa ruangan ini begitu istimewa dan dibuat dengan bahan berharga miliknya? Pasti ada sesuatu yang unik tentangnya, dan mungkin menyimpan rahasia besar. Pikiran S berpacu saat berbagai macam kemungkinan muncul di kepalanya. Ia belum pernah mendengar ilmu bela diri semacam ini yang dapat menghalangi indera bela diri, apalagi satu ruangan penuh. Namun dia tidak terlalu terkejut karena dia tidak berada di dataran rendah lagi, dan dia tahu masih banyak hal yang tidak diketahuinya dan itulah mengapa dia berhati-hati untuk menjelajah luar secepat ini, setidaknya tanpa mengevaluasi kekuatannya. S dengan hati-hati mengamati ruangan itu dengan matanya yang menggetarkan jiwa, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Entah mataku yang menggetarkan jiwa ini tidak cukup tinggi untuk melihat ke dalam ruangan ini, atau aku saja yang terlalu banyak berpikir, renung S dan berhenti mempedulikannya lagi. Jika dugaan pertamanya benar, maka tidak ada gunanya memikirkannya lebih jauh, karena dia tidak punya keterampilan saat ini. Pada saat ini, S mendengar suara sistem. Sama dengan rumah pencuri. Sistem telah menganggap misi pemimpin rumah telah selesai. Apakah pemimpin rumah ingin merilis hadiah misi? Ya tunda, sama dengan. S tiba-tiba teringat misi yang diberikannya kepada Noah, dan dia hampir melupakannya setelah mencapai kota setan besi. Kenapa aku harus menundanya? Aku bukan kamu. S mendengus dengan nada menghina, melepaskannya. S tahu sakitnya imbalan yang tertunda, dan dia tidak ingin Noah merasakan hal yang sama karena selama ini dia bekerja keras untuk melindunginya. Dia mendapatkannya dengan cara yang adil. Noah di tangan masih mengagumi ruangan tersembunyi itu ketika suara sistem yang tajam bergema di kepalanya saat dia menjerit pelan karena terkejut. Namun dia segera tenang ketika dia mengingat suara Dewi. Matanya menjadi sangat penuh hormat saat dia dengan penuh perhatian mendengarkan suara Dewi, dan membaca dekrit dewa di depannya. Garis bawah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi, keluar dari krisis. Deskripsi, mengawal ketua rumah S. White keluar dari kota setan laut dengan selamat dan menemukan tempat yang aman. Status, lengkap. Tanda pisah. Hadiah. 400 poin rumah. Teknik transformasi tubuh iblis malam. Tanda pisah. Hadiah telah dirilis. Status rumah telah diperbarui. Garis bawah. Mata Noah langsung dipenuhi rasa gembira saat mendengar dan membaca isi dekrit dewa ini. Namun, sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka lebar sambil mengeluarkan suara melengking kesakitan. S mengerutkan kening saat menyadari kondisi aneh Noah dan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tunggu dulu. Mungkin itu informasi tentang teknik yang ditransfer ke lautan pengetahuanmu. Itu hanya sementara. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan pengalamannya sendiri ketika dia mulai menerima informasi tentang berbagai hal dari sistem. Sekarang dia mati rasa terhadapnya, dan itu juga terkait dengan jiwanya yang kuat. Tetapi Noah bukanlah seorang pembudidaya jiwa, dia juga tidak pernah mengalami metode penerimaan pengetahuan ini, jadi dia terkejut. Namun, saat mendengar penjelasan S, ini adalah informasi tentang teknik penyempurnaan tubuh yang selalu diimpikannya. Noah mengatupkan giginya dan berhenti berteriak serta menahan rasa sakit di kepalanya. S melihat Noah menahan rasa sakit yang membekukan darah dan tidak bisa tidak mengagumi tekad dan kemauannya. Dia pantas berada di rumah pencuriku. S mengangguk tanda setuju, seperti seorang pemimpin yang baru saja menerima pendatang baru itu dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat, mata merah Noah mulai membaik dan napasnya mulai memburu. Jelaslah bahwa ia telah berhasil menahan rasa sakitnya, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Setelah mengatur napas,
Matanya yang berair bersinar dengan kegembiraan dan kegirangan yang luar biasa saat dia bergumam sementara orang bisa melihat tetesan air mata menetes dari tepi topengnya. Aku akhirnya mendapatkan teknik penyempurnaan dan menyelesaikan impian leluhurku. S tidak berkata apa-apa dan membiarkan gadis itu tenang karena dia dapat merasakan gejolak emosinya, dan lebih baik membiarkannya menenangkan diri dan melepaskan emosi yang terpendam. Meski begitu, dia gembira untuknya dan bahkan menantikan pertumbuhan Noah di masa depan dengan bantuan sistem tersebut. Meskipun S tidak tahu seperti apa masa depan Noah selanjutnya. Namun satu hal sudah jelas. Aku menantikannya. Senyum pencuri mengembang di wajah iblisnya. Bab 293. Setelah memilah emosinya dan meneteskan air mata sejenak, Noah akhirnya tenang dan entah mengapa, ia merasa segar dan gembira setelah melepaskan semua perasaannya. Kini matanya bebas dari keraguan atau kebimbangan, dan yang tersisa adalah tekad dan keteguhan hati yang abadi. Noah menoleh ke belakang ke arah S dan melihat dia sedang menatapnya dengan tenang, sambil tersenyum tipis dan penuh arti di wajah iblisnya. Sekilas rasa malu terpancar dari matanya saat dia mengeluh, "Saya minta maaf karena menunjukkan pemandangan yang memalukan kepada pemimpin." Jangan bahas itu, kadang-kadang kita semua punya saat-saat seperti ini. S tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia mungkin salah mengartikannya. S bukan lagi bocah manja atau anak muda tanpa pengalaman apapun. Meski baru berusia 18 tahun, ia telah merampas ingatan banyak orang dan beberapa di antaranya hidup selama 2 abad. Ini sudah cukup untuk mengubah seluruh pola pikir dan pandangannya terhadap berbagai hal dengan cara tertentu. Lupakan saja. Ceritakan padaku tentang teknik pemurnian barumu. Aku ingin tahu mengapa semua ras iblis tergila-gila padanya. S dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan dia juga mengatakan yang sebenarnya tentang ketertarikannya pada teknik penyempurnaan yang dapat membuat tubuh iblis sekuat senjata kelas atas. Lebih jauh, dari Noah, ia mengetahui bahwa tubuhnya mungkin sekuat senjata kelas 1 atau bahkan lebih tinggi. Karena keduanya berinteraksi karena alasan yang sama. Ia tidak tahu tentang ini karena ia tidak pernah bertarung dengan seseorang secara fisik, dan ia juga tidak diharuskan untuk bertarung. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana tubuhnya menjadi begitu kuat, bahkan mencapai level ini tanpa sepengetahuannya, tetapi dia curiga itu terkait dengan hukuman surgawi, tetapi dia tidak punya bukti kuat. Kalau bukan karena cairan kolam yang dia rendam di penjara rumah bangsawan, dia mungkin masih tidak tahu tentang hal ini. Dengan demikian, ia berencana untuk memanfaatkan fisiknya yang kuat. Hanya saja, ia belum tahu caranya. Mata Noah juga berbinar karena kegembiraan saat mengingat teknik transformasi tubuh iblis malam. Dia hampir melupakannya karena luapan emosi dan rasa malunya. Sekarang S menyebutkannya, dia dengan cepat mengatur sejumlah besar informasi di lautan pengetahuannya. Namun, mata Noah tiba-tiba berubah suram saat informasi tentang teknik transformasi tubuh iblis malam telah tersusun lengkap. S juga menyadari perubahan emosi Noah dan bertanya, "Ada apa? Jangan bilang kau tidak menerima teknik lengkap. Bahkan jika itu masalahnya, kau akan mendapatkannya seiring berjalannya waktu." Ia terlalu akrab dengan cara kerja sistem dan ini adalah kejadian yang sangat normal baginya karena ia masih memiliki banyak keterampilan segel di lautan pengetahuannya. Namun, ia selalu memperoleh informasi penting setelah ia maju di dalamnya, jadi ia tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Tidak, Dewi, memberiku teknik lengkap dari tubuh iblis malam bintang 1 hingga tubuh iblis malam kelas legendaris tingkat tinggi. Itu, hanya saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mencapai level yang lebih tinggi sangat langka dan beberapa di antaranya bahkan belum pernah kudengar sebelumnya. Selain itu, seseorang harus menjadi seorang alkemis untuk meramu cairan pemurnian dan anehnya, alkemis ini haruslah, saya atau siapapun yang mengolah teknik ini. Saya tidak dapat meminta bantuan siapapun dalam proses meramu, atau saya tidak akan pernah dapat menggunakan cairan pemurnian. Mata S menyipit ketika dia mendengar tentang persyaratan khusus untuk mempraktikkan teknik penyempurnaan ini, dan itu hanya meminta orang tersebut untuk menjadi seorang alkemis. Namun, hal itu jauh lebih sulit diucapkan daripada dilakukan karena alkimia tidak pernah mudah dan hanya segelintir orang yang memiliki bakat untuk itu di antara ribuan orang.
Itulah sebabnya status alkemis tingkat tinggi tidak lebih rendah dari perajin rune karena keduanya terlalu langka. Saya masih bisa mempelajari alkimia dan bahkan menyelesaikan persyaratan memiliki garis keturunan dengan tingkat yang sama dengan tingkat cairan pemurnian dengan bantuan toko pencuri pembunuh. Namun, bahkan dijelaskan bahwa aku harus memperoleh api khusus untuk berhasil meramu cairan pemurnian tingkat legendaris. Jika api ini adalah apa yang kupikirkan, maka aku ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki tubuh iblis legendaris. Suara Noah yang tertekan terdengar, dan matanya menjadi lesu pada akhirnya. Kerutan di dahi Es semakin dalam saat dia bertanya, api jenis apa? Dia tidak pernah mendengar bahwa alkemis membutuhkan api khusus untuk memurnikan sesuatu sebelumnya. Sejauh yang dia tahu, para alkemis itu menggunakan semacam batu api jika mereka tidak memiliki ki api dalam pemurnian. Es bahkan memiliki ingatan tentang alkemis tingkat biru, dan dia tahu sebanyak alkemis tingkat biru tentang alkimia, meskipun dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Dia percaya diri dalam meramu pil tingkat biru setelah berlatih. Roh api. Suara Noah sedikit serak saat dia berbicara sambil mengepalkan tinjunya. Roh api? Apa itu? Es belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Itulah sebabnya dia segera bertanya. Noah sudah terbiasa dengan ketidaktahuan Es setelah bepergian bersamanya selama berhari-hari. Dan dia tahu pengetahuan Es tentang dunia ini cukup dangkal, seolah-olah dia dulu tinggal di desa terbelakang. Kadang-kadang dia bahkan meragukan statusnya sebagai pemimpin dan bagaimana dia mendapat persetujuan dari Dewi. Namun dia tidak pernah berani menyatakan pikirannya dengan lantang, takut menyinggung perasaannya dan Dewi. Namun, masalah mengenai roh api adalah rahasia besar yang hanya diketahui oleh 3 ras teratas di dunia ini. Bahkan manusia tidak mengetahuinya meskipun mereka berstatus demikian. Itu hanya legenda yang bergema di ras kami selama 100 tahun terakhir bahwa dalam pertemuan terakhir 3 ras kuno iblis, setan, pemburu, tidak ada seorang pun yang kembali hidup-hidup dari alam rahasia neraka berapi-api, kecuali dari satu iblis yang berada di ambang kematian. Konon katanya sebelum meninggal, dia hanya mengucapkan 2 kata, roh api, dan setelah itu bukan hanya 3 ras kuno saja yang menjadi heboh dan hampir gila, tapi mereka juga mengirim banyak orang untuk mendapatkan roh api tersebut dan bahkan memberikan hadiah yang sangat besar untuknya. Tetapi siapapun yang mengejarnya tidak pernah kembali hidup-hidup dan seperti ini, alam rahasia neraka yang berapi-api ditutup tanpa ada seorang pun yang mendapatkan roh api ini. Namun pendirian ketiga ras itu jelas, mereka akan kembali lagi untuk mengambilnya pada pertemuan berikutnya ketika alam rahasia itu dibuka lagi. Namun, saya tidak tahu apakah ini benar atau salah karena berita ini bocor dari zona kerajaan sekitar 80 tahun yang lalu, dan itu merupakan topik hangat saat itu. Namun, berita itu perlahan mereda seiring berjalannya waktu. Namun hingga hari ini, tidak ada yang membenarkan atau membantahnya. Suku saya masih ada saat itu, jadi kami tentu saja mendengar berita ini, dan berita ini juga menjadi sangat populer di antara kami. Itulah sebabnya ketika saya membaca nama, roh api, dalam persyaratan, pikiran saya langsung melayang ke kejadian itu. Tapi aku masih tidak tahu apakah ini hanya rumor palsu atau benar, apalagi merebutnya dari 3 ras kuno atau bahkan kembali hidup-hidup dari alam rahasia itu. Itulah sebabnya aku berkata aku ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki tubuh legendaris itu. Noah bergumam dengan sedih pada akhirnya. Mata Es berbinar karena ketidakpastian saat mendengar penjelasan Noah tentang roh api dan alam rahasia ini. Perhatiannya juga tertuju pada pertemuan 3 ras kuno. Jadi, maksudmu roh api ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan 3 ras sehingga mereka tidak keberatan membayar berapapun harganya. Tapi mereka tidak mengirim pasukan elit mereka ke sana. Jika mereka ingin mengambilnya, mengapa meminta orang lain? Es harus bertanya karena ini tidak terasa benar baginya. Siapa tahu, aku juga sama sepertimu soal ini. Kami para iblis di luar zona kerajaan bahkan tidak tahu apa itu, Very Hell Secret Realm, dan di mana letaknya. Kalau berita ini tidak bocor dari zona kerajaan, mungkin tidak ada yang tahu tentang hal-hal ini. Noah menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sistem? Apa itu roh api dan alam rahasia neraka berapi-api?
Karena dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Noah, dia beralih ke sistem yang maha tahu. Roh api, api abadi yang lahir di lingkungan ekstrim yang dipenuhi dengan ki api murni. Alam rahasia, ruang independen, pecahan ruang, dunia rahasia, ruang buatan manusia, sebuah. Mata es berubah tajam dan bersinar dengan keheranan dan kegembiraan saat dia membaca informasi tentang dua hal yang baru saja dia tanyakan. Dia tidak pernah membayangkan sistem akan mengungkapkan informasi semacam ini dengan mudah tanpa mengedipkan mata atau meminta TP sebagai balasannya, seperti biasa. Apakah ini karena level otoritasku meningkat? Es tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kendati demikian, ia senang karena itu adalah hal yang baik, dan setelah membaca rincian mengenai kedua hal itu, terutama daftar panjang mengenai Secret Realm, jantungnya berdebar kencang. Hal ini tiba-tiba memperluas wawasannya dan menyadari betapa masih kurangnya pengetahuan dan pandangannya tentang dunia ini. Tiba-tiba ia ingin pergi ke sana dan menjelajahi alam rahasia ini. Zona kerajaan, ya, es bergumam pelan saat matanya bersinar dengan kilatan pencuri. Bab 294. Es segera mengalihkan pikirannya tentang Royal Zone, karena tempat itu terlalu jauh darinya saat ini. Dia bahkan tidak bisa melangkah di Ocean Demon Dukedom tanpa menghadapi bahaya, apalagi tempat terkuat di Mighty Demon Continent. Jangan khawatir tentang Spirit Fire. Untuk saat ini, kita akan tunda masalah besok. Es berkata pada Noah yang merajuk, bagaimana dengan level yang tidak membutuhkan Spirit Fire? Mata Noah sedikit berbinar. Mendengar kata-kata es yang menenangkan, dia menatap mata perak es dalam-dalam, yang bersinar terang dengan percaya diri, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Aku hampir saja lupa kalau sumber kepercayaannya adalah dewa, dan aku juga harus mengingat ini. Mata Noah yang lesu tiba-tiba menjadi cerah, dan semua kekesalannya berubah menjadi asap. Saya mengerti. Terima kasih telah menasihati saya, pemimpin. Noah mengangguk ke arah es dengan mata penuh rasa terima kasih. Apa yang dia pahami? Es sedikit bingung, mendengarnya, tetapi dia tetap mengangguk kaku. Yah, asalkan dia tidak kehilangan rasa percaya dirinya. Sebelum tingkat legendaris, ada teknik transformasi tubuh iblis malam tingkat 9 bintang seperti senjata dan aku harus menjadi alkemis, bintang 9, untuk memulai proses meramu dari bintang 1 ke bintang 9. Noah dengan lembut memberitahu es tentang tingkat sebelum tingkat legendaris. Di sisi lain, es tidak terlalu terkejut mendengar Nine Start Alchemist, karena setelah menyerap ingatan Pablo, dia tahu di Golden Skyward ada berbagai tingkatan alkemis, perajin, dan perajin rune, yang sama sekali berbeda dari dataran rendah. Di sini tidak ada tingkatan warna untuk alkimia atau tingkatan fana untuk perajin rune, yang ada adalah tingkatan bintang, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa seluruh dunia menggunakan tingkatan ini, bukan hanya iblis yang berarti pengetahuan tentang tanah rendah tidak memadai atau seseorang tetap seperti itu. Alkemis atau perajin rune memiliki pangkat 9 bintang dari bintang 1 merupakan yang terendah sedangkan bintang 9 merupakan yang tertinggi seperti halnya perajin dan di sini perajin diidentifikasikan sebagai perajin pandai besi, bukan perajin ki. Bila seorang crafter-smith juga mengetahui cara membuat simbol rune, maka para crafter-smith tersebut dikenal sebagai runic crafter-smith. Setelah tingkatan 9 bintang muncullah tingkat legendaris, yang memiliki tingkat 8, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 3 tahap kecil, rendah, menengah, dan tinggi. Sedangkan untuk perajin rune, mereka juga dibagi menjadi 3 jenis, perajin rune talisman, kawah rune arai, dan perajin rune formasi. Alasan pemisahan pembuatan rune ke dalam 3 jenis ini adalah karena masing-masing jenis memiliki disiplin yang sangat luas dan mendalam dan seseorang dapat menghabiskan seluruh hidupnya, tetapi tetap tidak mencapai akhir dalam salah satu dari ketiga disiplin ini. Kini Es tahu bahwa semua perajin rune di dataran rendah hanyalah lelucon di sini, dan dia akhirnya mengerti bahwa selama ini dia tinggal di desa tandus. Ia juga mengetahui bahwa entah itu alkemis, perajin smith, atau perajin rune, mereka semua adalah tokoh terhormat dan terkemuka, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung mereka. Meskipun Es tidak tahu mengapa tidak ada tingkatan ke-9, karena sistem telah dengan jelas memberitahunya bahwa ada tingkatan 9 di langit fana. Namun,
dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang hal itu, dan dia terlalu tidak penting untuk repot-repot dengan topik ini. Jadi begitulah adanya, gumam S, tenggelam dalam pikirannya. Ya, tetapi bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk level bintang ini juga cukup langka, dan saya rasa tidak ada orang waras yang akan menjualnya. Bahkan ada bahan-bahan kelas 1 yang dibutuhkan untuk meramu ramuan penyempurnaan level bintang 9. Meskipun aku belum pernah belajar alkimia sebelumnya, aku belajar tentang alkimia racun di sukuku, karena itu sangat membantu dalam seni pembunuhan. Itulah sebabnya aku tahu banyak tentang tanaman herbal ini karena Warden Chane tahu tentang alkimia racun di suku kami, dan dia banyak membantuku untuk mengasah keterampilanku di dalamnya, untuk motif egoisnya sendiri. Mata Noah menjadi dingin saat dia mengingat bagaimana Warden Chane mendorongnya untuk mempelajari alkimia racun saat itu. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan bagaimana dia memberinya buku-buku tentang alkimia racun karena itu adalah cabang alkimia yang cukup langka dan hanya sedikit yang mempraktikkannya karena sangat berbahaya dan mematikan untuk bermain-main dengan racun. Namun setelah dia mengetahui kebenaran tentang pembantaian sukunya, dia akhirnya mengerti dari mana semua pengetahuan itu berasal. Itu adalah warisannya sendiri, hasil rampasan dari sukunya setelah mereka membantai mereka. Noah tahu lebih dari siapapun bahwa Night Demons memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun, dan itulah sebabnya mereka dapat dengan mudah mempraktikkan seni alkimia racun yang berbahaya ini. Warden Chane juga mengetahuinya, dan itulah sebabnya dia membuatnya belajar, sehingga dia bisa menjadi senjata yang sempurna. Noah pun tidak mengecewakan Chane karena bakatnya sungguh mengagumkan, dan demi membalas dendam, ia mempelajari segala hal tentang alkimia racun sukunya. Alkimia racun, S jelas belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, bisa dibilang ini adalah sisi gelap alkimia, dan tidak ada yang berani mempraktikkannya jika mereka tidak percaya diri dalam menangani racun. Namun, setiap alkemis racun adalah eksistensi yang menakutkan. Noah dengan tegas memberitahu S tentang alkemis racun. S tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya ketika dia mendengar seorang alkemis racun yang kuat dapat meracuni seseorang hingga mati tanpa ketahuan. Sepertinya selama ini aku tinggal di rumah bunga, S merenung serius. Namun saat ia teringat kekebalan tubuhnya yang kuat terhadap racun, ia merasa lebih mantap dan percaya diri dalam berhadapan dengan anjing-anjing beracun itu jika ia suatu hari bertemu dengan mereka di masa mendatang. Lebih jauh lagi, dia bahkan ingin mempelajari alkimia racun ini karena ada banyak kegunaan praktis dalam pencurian dan membuat catatan mental untuk meminta Noah mengajarinya di masa depan, karena dia memiliki hal lain untuk difokuskan saat ini. Aku rasa tidak akan sulit bagimu untuk mempelajari alkimia karena kamu memiliki pengalaman dalam alkimia racun, kan? Tanya S. S pasti berbohong jika dia berkata, dia tidak punya motif tersembunyi setelah mengetahui Noah harus belajar alkimia karena dia bisa dengan mudah membuat pil untuknya di masa mendatang, yang juga berarti pasokan EXP yang tetap. Ini bukanlah keuntungan terbesarnya, namun keuntungan sesungguhnya adalah Noah harus menempuh jalur jiwa sesuai dengan tokoh pencuri pembunuhnya, yang berarti dia akan menjadi alkemis jiwa, yang dapat membuat pil tipe jiwa. Ahli alkemis jiwa sangatlah langka, karena semua orang yang berbakat dalam bidang jiwa lebih suka menapaki jalur perajin rune karena banyak orang menganggap alkimia jiwa hanya membuang-buang bakat bertipe jiwa. Itulah sebabnya pil tipe jiwa sangat langka dan berharga, dan S tidak pernah menemukan satupun pil jiwa kecuali Blood Rose, apalagi pil tipe jiwa. Sekarang dia memiliki anggota keluarga yang bisa menjadi ahli alkimia jiwa, ini akan sepenuhnya menyelesaikan masalahnya tentang poin jiwa di masa depan. Itulah sebabnya dia bahkan lebih bersemangat daripada Noah untuk membiarkannya mulai berlatih alkimia. Ya, aku bisa dengan mudah mencapai peringkat alkemis bintang 6. Tapi setelah itu, masalahnya adalah kekayaan, karena alkimia adalah tentang sumber daya. Noah berkata dengan ragu. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa alkimia adalah disiplin ilmu yang menghabiskan banyak uang, dan tingkat kegagalannya jauh lebih tinggi daripada tingkat keberhasilan. Itulah sebabnya hanya orang kaya yang berani mempelajari alkimia.
Tentu saja mengerti apa yang dimaksud Noah dan tiba-tiba teringat semua barang yang didaur ulangnya beberapa hari lalu dan merasa sakit hati. Aku seharusnya tidak pernah menggunakan toko daur ulang itu, sialan. Mengutuk dirinya sendiri atas kebodohannya sendiri ketika dia memikirkan semua bahan itu yang bisa digunakan oleh Noah. Namun dia segera menenangkan dirinya karena susu itu sudah terbelah jadi tidak perlu menangisinya sekarang. Dia meyakinkan dirinya sendiri, ya, bahan-bahan itu semua level rendah dan hanya cukup untuk membuat pil putih, hijau atau pil bintang 1 atau pil bintang 2. Bahan-bahan yang benar-benar berharga ada di dalam cincin-cincin yang berisi gunung harta karun. Ketika dia memikirkan gunung harta karun yang besar itu, dia merasa jauh lebih baik dan dengan cepat berkata dengan percaya diri, kamu tidak perlu khawatir tentang biaya, aku bisa mendukungmu untuk sementara waktu. Bahkan jika kita kehabisan bahan, aku selalu bisa mendapatkan lebih dari cukup. Noah tentu saja tercengang oleh kata-kata arogan S. Hehe, ingatkan kamu kalau aku pencuri. Aku akan mengambil apapun yang aku mau, dan sekarang kau juga. Kata S sambil tersenyum seperti pencuri. Aku mengerti. Noah mengangguk cepat tanda mengerti. Sekarang setelah semua ini selesai, aku punya misi untukmu. Mata perak S berbinar misterius saat dia menatap Noah. Misi apa? Jantung Noah tiba-tiba berdebar kencang setelah mendengar tentang misi tersebut karena misi berarti lebih banyak poin rumah dan hadiah untuknya, yang sangat ia butuhkan saat ini. S hanya tersenyum misterius dan berkata dalam benaknya, sistem membuka antarmuka pembuatan misi rumah pencuri. S selalu punya kelemahan, dan dia hampir terbunuh karenanya terakhir kali. Tapi kali ini dia tidak akan membuat kesalahan yang sama karena dia punya pembantu, dan dia cukup yakin bisa mencapainya, setelah melihat ingatan Pablo. Bab 295. S hanya tersenyum misterius dan berkata dalam benaknya, sistem membuka antarmuka pembuatan misi rumah pencuri. S selalu punya kelemahan, dan dia hampir terbunuh karenanya terakhir kali, tapi kali ini dia tidak akan membuat kesalahan yang sama karena dia punya pembantu, dan dia cukup yakin bisa mencapainya, setelah melihat ingatan Pablo. Dari ingatan Pablo, S dapat mengetahui bahwa benua iblis yang perkasa itu cukup kaya sumber daya dan ada banyak hal misterius yang belum dijelajahi yang menunggu untuk dijelajahi. Itulah sebabnya S pertama-tama memutuskan untuk mencari tempat persembunyian di mana tidak seorang pun dapat menemukannya dan kemudian membuat sebuah organisasi rahasia informasi dari tempat tersembunyi tersebut. Sebelumnya, dia tidak punya rencana atau bahkan berpikir untuk mengambil langkah ini karena akan membutuhkan terlalu banyak waktu dan tenaga. Namun, setelah merekrut Noah dan mendapatkan ingatan Pablo serta cara ras iblis melakukan sesuatu, S tidak lagi menganggapnya mustahil. Selain itu, ia memiliki beberapa pengalaman dengan cara kerja organisasi informasi rahasia dari jaringan informasi rahasia organisasi hantu mimpi buruk. Dan ia selalu menginginkan sumber informasi seperti ini saat ia berkeliaran di dataran rendah. Namun sayang, dia tidak pernah mendapat kesempatan, dia diteleportasi ke sini, setelah mengalami pengalaman hampir mati. Namun, S tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi dan setelah merenungkannya beberapa waktu, ia memutuskan untuk melakukannya dan membuat jaringan informasi rahasianya sendiri di Mighty Demon Continent. Dan ia akan memulai dengan Silver Iron Demon City. Jika kita berhasil melakukan ini akan sangat membantuku dalam pencurian-pencurian di masa depan dan aku selalu bisa menghindari kejadian-kejadian seperti Gunung Harta Karun, atau bahkan menggunakannya untuk meningkatkan ketenaranku dengan menyebarkan berita. Mata S bersinar seperti matahari saat dia memikirkan semua keuntungan itu jika dia berhasil. Tanpa menunda lagi, ia mulai membuat misi untuk Noah karena Noah memegang peranan penting dalam pendirian organisasi rahasia ini, dan ia tidak perlu khawatir Noah akan mengkhianatinya. Itu juga semacam ujian. Dia bisa saja memerintahnya tanpa menggunakan poin rumah, dan dia bisa saja mengikutinya tanpa bertanya lebih lanjut. Namun dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia membutuhkan sejumlah besar HP untuk mengatur ulang fondasinya dan kemudian mengolahnya kembali dengan teknik kultivasi sistem. Dia adalah satu-satunya sumber HP-nya, dan itu hanya akan memberinya keuntungan jika dia menjadi lebih kuat. Terutama ketika dia memikirkan semua pil jiwa itu, dia akan dapat menyempurnakannya di masa depan.
Alasan ini saja sudah cukup untuk membuatnya membantunya dengan sekuat tenaga. Noah pun dengan tenang menunggu misi yang baru saja dijanjikan S, namun ia tak dapat menyembunyikan penantian di mata dan jantungnya yang berdebar kencang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendengar suara sistem yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pemimpin rumah pencuri S. White telah mengeluarkan misi berantai. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi berantai, sepertiga. Misi, menaklukkan bandit setan serigala. Deskripsi, taklukkan gerombolan bandit yang bersembunyi jauh di hutan besi dekat kota iblis besi dan perbudak pemimpin mereka, Raja Serigala Emas. Hadiah, 300 poin rumah. Waktu, 30 hari. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Misi berantai, 2/3. Misi, kunci. Tanda pisah. Catatan, selesaikan misi rantai pertama untuk membuka misi kedua. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Noah berbinar tak percaya saat melihat misi berantai ini dan bertanya, "Pemimpin, kenapa?" Dia tentu saja tidak mengerti mengapa S ingin menaklukkan sekelompok bandit dan bahkan memperbudak pemimpin mereka. Hehe, kau akan tahu sendiri setelah menyelesaikan semua misi berantai. Jangan remehkan kelompok bandit ini. Mereka punya pendukung kuat, atau mereka tidak akan berkeliaran bebas sampai sekarang. Bunuh siapa saja yang melawan. Kita hanya butuh pemimpin mereka, Raja Serigala Emas. Dia mungkin iblis puncak alam Sungai Ki sekarang. S belum mengungkapkan rencananya pada Noah karena dia sendiri belum yakin apakah ini akan berhasil atau tidak, tetapi dia 80% yakin itu akan berhasil. Yah, aku tentu saja mengetahuinya jika dia bisa menyelesaikan misi kedua. Aku harus menyerahkannya pada sistem. Misi berantai ini sangat berguna jika kamu ingin memberikan serangkaian misi sekaligus. Aku ingin tahu apakah sistem akan memberiku misi berantai di masa mendatang atau tidak. S berpikir dengan penuh harap. Dia secara alami menemukan fitur, misi berantai, ini di antarmuka misi rumah pencuri, dan dia cukup menyukainya karena ini adalah hal yang dia butuhkan saat ini. Sesuai keinginanmu. Noah hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Karena S tidak ingin mengungkapkannya, dia tidak akan menanyainya lagi. Setelah semua rangkaian kejadian yang telah dia lalui bersama S, dia tidak akan merasa terkejut atau menanyainya lagi. Bahkan jika S mengatakan dia harus membunuh Raja Iblis, dia akan melakukannya tanpa bertanya. Untuk masalahmu saat keluar masuk kota Iblis Besi, pergilah ke pasar dan carilah sebuah toko tua bernama, Toko Buku Awan, dan katakan kepada lelaki tua itu, kamu ingin makan awan di bawah matahari, dan dia akan tahu apa yang kamu inginkan. S memberikan beberapa instruksi lagi kepada Noah, agar dia bisa keluar atau masuk kota dengan aman setelah menyelesaikan misi. Dia tahu Noah tidak bisa memanjat tembok tanpa ketahuan. Dia tentu saja menggunakan pengetahuan Pablo karena orang itu selalu lebih tertarik pada hal-hal seperti ini daripada kultivasi, dan mungkin itulah sebabnya dia dikeluarkan juga. Pablo mengetahui banyak rahasia tentang kota setan besi karena latar belakangnya. Namun sayang, semua rahasia itu tidak ada gunanya setelah ia diusir dan menjadi bangkrut seperti pengemis. Namun, rahasia-rahasia ini sangat membantu seseorang seperti S, yang ingin membuat organisasi rahasia. Setelah mendapatkan instruksi dari S, Noah meninggalkan ruang bawah tanah tersembunyi, dan dia tentu teringat semua jebakan tersembunyi di Silver Iron Demon State saat dia mengikuti S. Sangat mudah bagi Noah untuk masuk atau keluar dari negara iblis besi perak sekarang. Bab 296. Setelah Noah pergi untuk menyelesaikan misi S ditinggalkan sendirian di ruang bawah tanah tersembunyi. S belum ingin meninggalkan tempat ini karena dia memiliki hal lain untuk dilakukan dan kehadiran Noah menghemat banyak waktunya. Dia duduk bersila dan melepas topeng tipuan 100 wajah sebelum mendesah pelan. Dia tentu saja tidak menyukai wajah iblis itu dan karena dia aman di sini dan Noah tahu tentang penampakan sebenarnya ini, dia memutuskan untuk melepas topeng itu sampai dia tinggal di sini. Terlebih lagi, dia juga agak muak mengenakan semua wajah palsu dan topeng itu sepanjang waktu.
Meskipun dia tidak akan merasakan topeng penipuan 100 wajah di wajahnya, itu tetap saja palsu. Aku juga harus meningkatkan kemampuanku selagi masih ada kesempatan. Mari kita mulai dengan teknik sistem. Gumam S dengan tegas. Di dataran rendah, ia selalu ingin mempelajari semua keterampilan tersebut di toko sistem tetapi tidak memiliki poin pencuri terlebih dahulu dan ketika ia memilikinya, sistem meminta peningkatan lagi, yang membuat rencananya terhampar seember air dingin. Sekarang di sini, setelah sistem ditingkatkan, dia sibuk dengan pelarian besarnya, sehingga dia tidak mendapat kesempatan lagi. Namun, sekarang setelah ia menyelesaikan segalanya dan ada seseorang di sana untuk melaksanakan perintahnya, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru dan mengembangkan dirinya. Itulah salah satu alasan mengapa ia selalu ragu untuk membuat organisasi karena akan menyebabkan terlalu banyak gangguan. Salah satu alasannya adalah sistem itu sendiri karena selalu memberinya misi yang sulit, sehingga ia harus selalu berpindah-pindah. Sistem, buka bagian teknik. S dengan cepat menyampaikan pikirannya ke sistem. Ini adalah satu-satunya bagian yang belum tersentuh sampai sekarang, dan dia merasa bahwa teknik tersebut akan sangat membantunya. Sama dengan. Toko sistem, bagian teknik. Bahasa Indonesia, garis bawah. Kata-kata jiwa, buku panduan keputusasaan. Harga, 50.000 TP. Tanda pisah. Panduan pembongkar pencuri surga, volume pertama. Harga, 100.000 TP. Sama dengan. Pertama, mari kita lihat apa isi kata-kata jiwa ini. Dengan penuh harap, S dengan bersemangat memuji, sistem, konfirmasikan pembelian Soulwatch Despair manual. Sama dengan. 50.000 TP telah dipotong. Pembelian telah berhasil. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.517.650. Tanda pisah. Kata-kata jiwa, buku petunjuk keputusasaan, teknik jalan jiwa yang sehat. Deskripsi, teknik jiwa yang menggunakan kekuatan keputusasaan, dengan gelombang suara dan ki jiwa surgawi untuk mengendalikan pikiran dan tindakan korban untuk sementara. Peringatan, kekuatan teknik ini semata-mata bergantung pada pemahaman hukum, keputusasaan, suara, dan potensi ki jiwa surgawi. Ki jiwa yang bersifat duniawi tidak berguna. Harap jangan menggunakan teknik ini pada kultivator dengan jiwa yang kuat. 3 alam kata jiwa, manual keputusasaan. 1. Kata-kata jiwa keputusasaan yang mendalam. 3 tahap, rendah, menengah, tinggi. 2. Kata-kata jiwa keputusasaan ekstrim. 3 tahap, rendah, menengah, tinggi. 3. Kata-kata jiwa keputusasaan yang mematikan. 3 tahap, rendah, menengah, tinggi. Sama dengan. Sebelum S bisa merenungkan informasi dalam antarmuka sistem, aliran besar informasi mengalir ke otaknya tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dengan wajah pucat, S segera menutup matanya untuk menahan rasa sakit. Kali ini informasinya cukup banyak, dan butuh waktu 3 jam baginya untuk menerima informasi itu sepenuhnya di lautan pengetahuannya dan 5 jam lagi untuk mengasimilasinya. Meskipun dia hanya mendapat informasi tentang alam pertama, Deep Despair Soulwatch dari Soulwatch Despair Manual, itu masih cukup panjang dan mendalam. S langsung terpikat oleh naskah Deep Despair Soulwatch yang mendalam dan bijaksana itu. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi dia sangat asyik dalam mediasi teknik jiwa yang menakjubkan ini. S menemukan bahwa teknik ini bukan sekedar teknik keahlian acak seperti teknik Raja Penghapus Kuncinya, tetapi merupakan teknik unik seperti pedang bayangan gandanya yang merupakan teknik kultivasi senjata sedangkan manual kata-kata jiwa putus asa adalah teknik kultivasi suara. Setiap teknik memiliki jalur yang luas dan tak berujung. Yang satu berurusan dengan hukum bayangan dan pedang, sementara yang lain mengandung misteri, suara, dan keputusasaan. Yang lain hanya bisa bermimpi memiliki teknik seperti ini, dan S memiliki 2 di antaranya sekarang. Jika berita itu tersebar sekarang, mungkin seluruh dunia akan menjadi gila dan mengejarnya.
Masing-masing teknik ini dapat menyebabkan perang berdarah antar ras yang tak berkesudahan dan tak henti-hentinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, kelopak mata Es perlahan terbuka, dan kabut gelap melintas di mata biru gelapnya. Es tidak dapat menahan rasa takjubnya terhadap teknik kata-kata jiwa ini, dan dia bahkan mendapatkan beberapa pemahaman tentangnya karena pertemuan awalnya dengan kekuatan keputusasaan dan guntur keputusasaan surgawi. Terlebih lagi, elemennya adalah petir keputusasaan, dan setelah memperoleh buku petunjuk kata-kata jiwa keputusasaan, dia merasa bahwa elemennya dan teknik jiwa ini saling terkait erat satu sama lain dan keduanya dapat memberinya manfaat tanpa akhir. Di alam kata-kata jiwa keputusasaan yang dalam, aku hanya bisa menyatukan ki jiwa surgawi dan hukum tingkat kecil keputusasaan, dengan suara hanya selama 10 detik di tahap rendah, 30 detik di tahap menengah, dan selama 1 menit di tahap tinggi. Setelah itu, aku harus memahami hukum keputusasaan, setidaknya pada tingkat rendah dan hukum suara pada tingkat minor untuk mencapai alam kata-kata keputusasaan ekstrim. Ini terlalu sulit karena aku bahkan tidak tahu bagaimana memahami hukum dan apa sebenarnya hukum ini. Aku hanya bisa merasakan sedikit keputusasaan, semua karena pertemuan dan elemenku. Itu saja. Es tersenyum pahit saat dia melafalkan persyaratan untuk memasuki tahap rendah dari alam Deep Despair Soul Words, apalagi alam kedua. Meski begitu, Es bertekad mempelajari jurus jalur jiwa ini karena jika saja ia bisa mencapai tingkatan alam pertama yang rendah, ia tinggal memerintahkan orang yang berada di bawah kendalinya untuk bunuh diri, dan mereka akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Hal yang paling ajaib dan mengerikan tentang teknik ini adalah korbannya bahkan tidak akan merasakan atau mengingat bahwa ia diserang, atau dikendalikan dengan teknik ini. Bab 297. Kendati demikian, Es bertekad mempelajari jurus jalur jiwa ini karena jika saja ia bisa mencapai tingkatan alam pertama yang rendah, ia tinggal memerintahkan orang yang berada di bawah kendalinya untuk bunuh diri, dan mereka akan melakukannya tanpa ada sedikit pun keraguan atau perlawanan. Hal yang paling ajaib dan mengerikan tentang teknik ini adalah korbannya bahkan tidak akan merasakan atau mengingat bahwa ia diserang, atau dikendalikan dengan teknik ini. Artinya, Es bisa mengendalikan seseorang dan bertanya kepadanya tentang letak perbendaharaan atau apapun yang diinginkannya tanpa membuang waktu menggunakan penyelidikan jiwa, dan orang tersebut bukan saja akan menceritakan semuanya kepadanya, tetapi ia bahkan akan melupakannya pada saat berikutnya. Di samping itu, teknik ini dapat berhasil terhadap lawan yang jauh lebih kuat apabila ia memiliki penguasaan tingkat tinggi terhadap hukum-hukum yang tertulis dalam buku panduan teknik ini. Sederhananya, dia bisa mengendalikan ahli alam jiwa dengan mudah jika dia bisa mencapai master tingkat rendah kedua. Alam kata-kata jiwa keputusasaan ekstrim sekarang juga dengan inti jiwa jingga surgawinya apalagi setelah dia menerobos alam jiwa yang lebih tinggi. Itulah sebabnya dia ingin sekali mempelajarinya dan mendalami teknik itu sebelumnya, tetapi sayangnya, persyaratannya terlalu tinggi, dan dia tersadar dari kondisi pemahaman yang luar biasa itu. Tingkat pemahamannya terlalu rendah untuk sekadar mengintip jendela hukum saat ini. Mari kita lihat teknik terakhir juga. Es dengan cepat tenang dan memerintahkan, sistem, konfirmasikan pembelian Heaven's Stellar Dismantler 1, manual. Sama dengan 100.000 TP telah dipotong. Pembelian telah berhasil. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.417.650. Tanda pisah. Panduan pembongkar pencuri surga, volume pertama. Pendahuluan, profesi penentang surga pembongkar, diciptakan untuk pencuri surga. Deskripsi, bongkar apapun di bawah langit dan bumi. Persyaratan, sarung tangan pembongkar pencuri surga dan teknik pencuri surga. 3 prinsip pembongkar pencuri surga. 1. Prinsip pembongkar harta karun, dari kelas 0, 2, hingga kelas 9. 2. Prinsip pembongkar alkimia, dari kelas 0 hingga kelas 9. 3. Prinsip pembongkar rahasia, dari kelas 0 hingga kelas 9. Sama dengan. Bahasa Indonesia, ____________.
Catatan penulis Wahih grade 0 mewakili peringkat 1 bintang hingga 9 bintang atau peringkat sistem seperti level terendah, level rendah, level menengah rendah, level tinggi rendah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. S mengerutkan kening ketika dia membaca informasi tentang teknik atau profesi unik ini untuk seorang pencuri surga. Mana informasinya? S tentu saja menunggu banjir informasi kali ini setelah sebelumnya dia terkejut. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada informasi yang diberikan, jadi dia langsung menanyakannya ke sistem. Tuan rumah, mohon kenakan sarung tangan pembongkar pencuri surga untuk maju lebih jauh. S mendecak lidahnya mendengar ini, dia hampir lupa tentang sarung tangan pembongkar pencuri surga yang baru saja dia beli. Sebelumnya, dia tidak punya waktu, jadi dia tidak memeriksa sarung tangan tersebut dengan mutu yang tidak diketahui. S dengan cepat mengirimkan inderanya ke tempat si pencuri berada dan setelah melihat sekelilingnya, dia akhirnya melihat dua sarung tangan berwarna hitam di samping pedangnya. Sarung tangan hitam ini tampak seperti terbuat dari potongan pakaian tipis, dan tidak ada yang luar biasa darinya. Kalau saja S tidak tahu bahwa barang-barang itu bermutu rendah, dia pasti sudah mengira barang-barang itu hanyalah sampah dan membuangnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat ia mengirimkan inderanya untuk mengeluarkan mereka dari tempat pencuri. Sarung tangan itu langsung lenyap saat bersentuhan dengan inderanya. S tercengang oleh ini dan mengerutkan kening. Sistem? Apa artinya ini? Dia tentu saja mengira pelakunya adalah sistem karena selain dia, hanya sistem yang bisa mengutak-atik ruang pencurinya. Itulah sebabnya dia dengan tegas menuntut penjelasan. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan 200.000 poin pencuri pada sarung tangan pembongkar pencuri surga dan teknik, jadi dia tidak akan membiarkan sistem memainkan trik apapun setelah mengambil poin pencurinya. Sama dengan. Sarung tangan pembongkar pencuri surga telah dilengkapi. Tanda pisah. Sarung tangan pembongkar pencuri surga, mutu tidak diketahui. Pemilik, S. White. Kelas saat ini telah disesuaikan menurut langit fana, kelas 9. Sama dengan. Mata S menyipit ingin tahu saat notifikasi ini berbunyi karena, menurut sistem yang telah dikenakannya, sarung tangan pembongkar pencuri surga, tetapi dia tidak menemukannya sama sekali karena tangannya kosong. Hal ini membuatnya bingung dan geram. Dia baru saja akan menghujani sistem dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh ketika dia merasakan ada yang tidak beres karena lautan pengetahuannya bergetar sedikit saja. Tepat di saat berikutnya, mata S hampir keluar dari rongganya dan berubah menjadi merah karena rasa sakit yang membekukan darah menyerang lautan pengetahuannya. Dia tahu ini adalah informasi mengenai teknik pembongkar pencuri surga, tetapi ini benar-benar di luar dugaannya karena informasinya terlalu banyak dan ini mungkin teknik terpanjang kedua yang diterimanya setelah teknik pencuri surga. Namun, karena beberapa alasan, ini jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah dialaminya. S menggertakkan gigi dan tangannya saat dia menahan rasa sakit yang membelah jiwa dengan sekuat tenaganya. Kalau saja S bisa memasuki lautan pengetahuannya sendiri, dia akan melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi saat ini sementara dia menahan rasa sakitnya. Tepat pada saat ini, di lautan pengetahuan S yang gelap dan tak berujung, kabut hitam berkumpul di tengah, tepat di atas lautan gelap S, dan perlahan mengembun menjadi bentuk segi 5. Setelah pentagon selesai, pentagon itu membeku, tetapi itu bukan akhir. Ukiran-ukiran gelap mulai muncul di kedua sisi permukaan pentagon yang halus. Ketika ukiran itu akhirnya muncul, segi 5 itu tampak seperti koin sekarang. Pada satu sisi koin segi 5 ini terdapat wajah berkerudung yang mirip sekali dengan S saat ia mengenakan kerudung pelatihannya, sedangkan di sisi yang lain terdapat dua tangan, atau keduanya mirip sekali dengan sarung tangan pembongkar pencuri surga. Setelah koin pentagon itu nampak lengkap, ia perlahan turun ke lautan pengetahuan gelap milik S dan tenggelam hingga lenyap sepenuhnya ke dalam jurang yang dalam bagai lautan gelap. Tepat pada saat ini, sebuah suara samar terdengar di lautan pengetahuan gelap S, terdengar seperti ratapan namun di saat yang sama melankolis. Ketika seorang pencuri surga lahir, surga menghukum, sementara dunia
bersujud memohon belas kasihan. Pengumuman penting untuk para pembaca. 1. Saya telah mengubah disassembler menjadi dismantler karena meskipun keduanya memiliki arti yang sama, namun yang terakhir terdengar lebih akurat. Saya juga telah mengubahnya di bab-bab sebelumnya, maaf atas ketidaknyamanannya. 2. Catatan penulis Wahyu Grade 0 mewakili peringkat 1 bintang hingga 9 bintang atau peringkat sistem seperti level terendah, level rendah, level menengah rendah, level tinggi rendah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bab 298. Di dalam ruang bawah tanah rahasia, Es berkeringat deras, sementara wajahnya pucat. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam lautan pengetahuannya, karena seluruh fokusnya tertuju pada menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Namun, saat koin pentagon itu lenyap sepenuhnya dalam lautan pengetahuan gelap Es, rasa sakitnya pun tiba-tiba lenyap. Es kebingungan dengan perubahan mendadak ini dan dengan ekspresi heran, dia bergumam, aneh, aku mendapatkan semua informasi sebesar ini dalam hitungan menit. Setelah itu, kulit pucat Es perlahan kembali ke keadaan alaminya, dan ia juga berhenti memikirkan hal aneh yang baru saja terjadi. Es kini tengah membaca sekilas semua informasi dari 3 prinsip buku petunjuk pembongkar pencuri surga. Begitu saja, jam demi jam berlalu dan Es masih asyik dengan buku panduan pencuri dan pembongkar surga dengan wajah tanpa ekspresi sementara matanya terpejam rapat. Ketika matanya terbuka, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan heran. Ekspresinya serius. Anehnya, Es menatap tangannya dan sambil berpikir, sarung tangan pembongkar pencuri surga. 2 simbol tangan berwarna gelap muncul di punggung telapak tangannya. Jadi, bagian tentang mereka yang bergabung denganku itu benar, dan aku juga tidak bisa melepaskannya. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita sekarang. Nah, ini juga bisa diterima karena kedua sarung tangan ini penting untuk Heaven's Stellar Dismantler manual, dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun sarung tangan pembongkar pencuri surga tidak memiliki kekuatan tempur atau pertahanan, namun sarung tangan itu jauh lebih berharga daripada harta karun apapun. Es sangat gembira dan penuh kegembiraan karena teknik yang menantang surga ini. Dengan pikiran lain, kedua simbol tangan gelap itu kembali menghilang di telapak tangannya tanpa jejak. Ia tahu kedua sarung tangan ini selalu aktif, dan ia tidak perlu memanggil simbol-simbol itu setiap kali ingin menggunakannya. Tiba-tiba, sebuah belati kecil muncul di tangannya. Belati itu adalah belati tingkat 3 bintang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kabut hitam menyembur keluar dari tangannya, menyelimuti belati kecil itu sepenuhnya. Jadi, ini adalah Dismantle Key, yang hanya bisa dihasilkan dengan Dismantler Gloves setelah menyaring Heavenly Darkness Key. Es mengamati key yang seperti kabut hitam itu dengan saksama. Langkah selanjutnya adalah menyinkronkan key pembongkaran ke dalam objek. Saya ingin membongkar dan kemudian menggunakan prinsip pembongkar yang sesuai untuk objek tersebut. Karena ini adalah senjata, dan termasuk dalam kategori prinsip pembongkar harta karun. Es dengan hati-hati mulai memampatkan key pembongkaran dengan kedua tangan atau sarung tangan pembongkar, dan itu memasuki belati kecil, yang merupakan tanda sinkronisasi. Setelah beberapa saat terkompresi, keringat menetes di dahi Es, tetapi matanya lebih tajam dan fokus. Akhirnya, perak key pembongkaran sepenuhnya tersinkronisasi ke dalam belati kecil. Sebelumnya belati kecil itu berwarna perak, namun sekarang warnanya sepenuhnya hitam, dan titik-titik kecil aneh berwarna biru tua telah muncul di berbagai bagian belati itu. Es tahu titik-titik kecil ini adalah bukti sinkronisasi yang berhasil, dan belati itu siap menjalani fase berikutnya yang paling sulit. Dia melafalkan prinsip pembongkar harta karun dalam benaknya. Meskipun belati ini memiliki peringkat bintang 3, dia tidak memiliki harta karun yang lebih rendah dari ini. Meskipun begitu, dia hanya menguji. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia hanya ingin melihat efek magis dari profesi yang dibuat untuk pencuri ini. Tepat pada saat berikutnya, benang-benang biru kecil mulai keluar dari jari-jari Es dan memasuki titik-titik biru kecil itu pada belati kecil itu. Anehnya, karena hanya ada 7 titik kecil pada belati itu, maka talinya juga ada 7. Sesuatu yang ajaib terjadi kemudian. Belati kecil itu mulai terpisah dari ketujuh titik itu,
dan hancur total menjadi 7 bagian kecil yang melayang di antara tangannya. Mata es berbinar-binar karena kegembiraan saat dia melihat fase kedua juga berhasil dan hanya langkah ketiga dan terakhir yang tersisa. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia bergumam, prinsip pembongkar harta karun, bongkar dan padatkan asalnya. Saat es mengucapkan itu, simbol-simbol gelap sarung tangan di Smanler muncul lagi di punggung tangannya dan mulai bersinar gelap. Di mata es yang tercengang, ketujuh kepingan yang rusak itu bergetar sebelum wujud mereka mulai berubah. Akan tetapi, pada saat ini, sebuah kepingan tiba-tiba berubah menjadi debu saat sedang direformasi dan, satu demi satu, fenomena ini berulang hingga hanya satu kepingan reformasi terakhir yang tersisa. Ekspresi serius es tidak berubah. Dia tahu ini pasti terjadi karena dia menerapkan prinsip pembongkar harta karun bintang 1 pada harta karun bintang 3. Tetapi masih ada harapan karena satu bagian masih tersisa. Tepat pada saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Potongan terakhir tiba-tiba berubah menjadi bentuk batu perak mentah dan simbol-simbol tangan setelahnya menghilang begitu saja seolah-olah tugasnya telah selesai. Es juga merasakan sarung tangan di Smanler juga berhenti menyerap kinya, yang berarti prosesnya sudah selesai. Batu perak kecil itu juga berhenti melayang dan jatuh ke tangan es. Jadi, ini adalah salah satu dari 7 bahan pembuat belati itu, dan aku mendapatkannya kembali dengan prinsip pembongkar harta karun. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya karena tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan bahan-bahan yang telah ditempa menjadi sesuatu, tetapi teknik ini dapat membongkar apapun dan kemudian mengembalikannya ke asal. Akhirnya aku mengerti mengapa sistem pernah mengatakan aku bisa mencuri pintu harta karun dan simbol rune yang terukir di tempat-tempat itu. Sebelumnya, aku tidak pernah mengira itu mungkin, tetapi dengan 3 prinsip Heaven Stellar di Smanler Manual, aku bisa dengan mudah membongkar apa saja. Tetapi saya masih perlu berlatih dan saya juga punya waktu. Begitu saya mencapai level 3 prinsip yang lebih tinggi, saya bisa dengan mudah membongkar harta karun bermutu tinggi itu dan mendapatkan kembali bahan-bahan itu. Semakin es memikirkan manfaat teknik ini, semakin jantungnya berdebar kencang. Dengan teknik ini, dia hanyalah seekor ikan di air, dan dia juga memiliki banyak harta karun untuk berlatih menggunakannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika ia kehabisan bahan untuk latihan, ia selalu dapat mencuri lebih banyak lagi. Pikiran untuk membelinya tidak pernah terlintas sedikit pun di benaknya. Bab 299. Sementara es benar-benar asyik dengan pelatihannya dan meningkatkan level keterampilan serta teknik barunya, tanpa peduli dengan dunia luar. Noah saat ini bersembunyi di kereta kuda besar, yang membawa beberapa kotak besar di luar kota. Dia sampai di titik ini setelah dia mengikuti perintah es dan mendekati pemilik toko, katanya. Seperti yang es katakan setelah ia memberitahukan kata sandi rahasia itu kepada pemilik toko, sang pemilik hanya menagih sedikit biaya, dan tanpa bertanya apa-apa lagi, ia menyiapkan kereta ini untuknya. Noah bersembunyi di dalam salah satu kotak kayu besar di dalam kereta. Namun, kotaknya diukir dengan simbol-simbol kecil dari dalam yang menyembunyikan keberadaannya. Dia tidak berani melepaskan indera bela dirinya karena rune ini tidak dapat menyembunyikannya, dan dia hanya bisa menunggu kereta melewati gerbang kota. Setelah waktu yang tidak diketahui, kereta berhenti. Ketuk, 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 ketuk. Ketika Noah mendengar suara rekaman khusus ini, dia tahu perhentiannya telah tiba. Dia segera membuka kotak itu dan dengan waspada keluar dari bagian belakang kereta. Di luar, sesosok iblis yang tinggi dan gemuk dengan tanduk biru tengah tersenyum ke arah Noah ketika dia turun dari kereta. "Nona, kita sudah sampai di tepi hutan besi," katanya dengan nada bangga. "Kau melakukannya dengan baik." Noah mengangguk dingin tanpa sedikit pun emosi di matanya. Dia melambaikan tangannya dan setumpuk batu ki tingkat tinggi muncul di tanah. "Hahaha, senang berbisnis dengan Anda, Nona." Iblis gemuk itu menyeringai sambil memperlihatkan gigi-giginya yang putih seperti binatang buas, lalu ia bergegas menyimpan tumpukan batu ki itu di dalam cincin penyimpanannya. "Ingat, karavanku lewat dari sini setiap minggu saat fajar. Jika Nyonya ingin kembali, datanglah tepat waktu." Setelah berkata demikian, iblis gemuk itu kembali menaiki kereta dan pergi tanpa menunggu jawaban Noah.
Dia sudah biasa menghadapi iblis-iblis seperti ini, jadi dia punya banyak pengalaman, dan dia tahu wanita ini terlalu berbahaya, jadi dia segera pergi, takut mengganggunya. Noah bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah kereta yang berangkat, dan setelah mengaktifkan kemampuan silumannya, dia menghilang ke dalam hutan lebat dengan pepohonan tinggi bermahkota besar. S sudah menjelaskan dengan jelas tempat persembunyian para bandit iblis serigala itu padanya dan, setelah dia membeli peta dari iblis gemuk yang sama, dia dengan mudah mencapai luar sebuah gua besar yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Mata Noah berbinar gembira saat dia berpikir, sepertinya pencarian jiwa pemimpin bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Dia tidak langsung menyerbu masuk karena S dengan jelas mengatakan padanya bahwa pemimpin para bandit itu adalah seorang yang sangat licik, dan dia hanya muncul sesekali di tempat persembunyian itu untuk mengambil barang rampasan atau saat dia berencana untuk merampok karavan. Setelah dia menggunakan indera perkawinannya, dia hanya merasakan 5 setan dengan kultivasi alam sungai Kiawal dan merenung, jadi, orang itu belum ada di sini. Aku harus menunggu. Tanda pisah. 3 hari berlalu sementara Noah menunggu, tetapi pemimpinnya, Golden Wolf King, tidak muncul. Dia hanya memperhatikan gerakan kecil dari kelima ikan kecil itu, tidak ada yang lain. Tanda pisah. Begitu saja, 1 minggu berlalu. Di mana dia? Gerutu Noah dengan frustrasi. Bukannya dia orang yang tidak sabaran atau semacamnya, dia hanya merasa cemas dengan misinya karena dia hanya diberi tenggat waktu 30 hari. Meskipun S tidak memberikan hukuman apapun jika dia gagal, tetapi bagi Noah, ini seperti memotong dagingnya karena poin rumahnya dipertaruhkan. Itulah sebabnya dia mulai kesal, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak tahu siapa sebenarnya lelaki itu dan di mana dia berada. Sebenarnya, untuk apa pemimpin itu tega memperbudak pemimpin bandit ini? Bingung, dia tidak dapat menjawab pertanyaan ini dan hanya bisa menunggu. Tanda pisah. Saat itu sudah larut malam di hari ke-10 ketika Noah menyadari adanya pergerakan tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Ada seseorang di sini. Noah langsung menjadi waspada dan sepenuhnya menyembunyikan kehadiran dan napasnya. 3 sosok berjubah memasuki pintu masuk gua dengan cepat seperti bayangan. Namun, Noah dapat melihat mereka dengan jelas karena basis kultivasi dan spesiesnya yang tinggi. 2 orang kultivator sungai Ki yang mengalir dan 1 orang kultivator sungai Ki puncak, itu pasti pemimpin bandit dan wakil pemimpin. Mata Noah langsung berbinar saat kilatan dingin melintas di hadapan mereka. Tanpa membuang waktu, dia memasuki gua gelap itu secara sembunyi-sembunyi, mengikuti ketiga pendatang baru itu. Dia tiba-tiba mendengar suara-suara. Salam pemimpin dan wakil pemimpin. Jadi, mereka benar-benar targetku. Baiklah, aku tidak perlu khawatir lagi. Sebuah belati bermata 2 berwarna gelap dan panjang muncul di tangannya saat mata Noah terbebas dari emosi apapun. Dia sama sekali bukan seorang pembunuh yang kejam. Tenang saja, suara berwibawa yang penuh wibawa terdengar saat ini. Target kita kali ini adalah kafilah Paviliun Daffodil. Pemiliknya jelas adalah Raja Serigala Emas, pemimpin geng kecil bandit ini. Paviliun Bunga Daffodil. Pemimpin, orang-orang itu tidak mudah dihadapi. Salah satu dari 5 bandit itu berbicara dengan takut-takut. Kami, bandit serigala iblis, tidak takut pada siapapun, enyahlah jika kalian takut. Salah satu wakil pemimpin berseru dengan tegas. Para kentang goreng kecil itu langsung berlutut dan hendak memohon belas kasihan, namun, pada saat ini, suara dingin namun menghina terdengar dari belakang semua orang. Benarkah begitu? Mata pemimpin itu langsung menyipit karena ngeri ketika mendengar suara dingin yang dipenuhi niat membunuh. Penyusup, bentaknya karena dia siap untuk bertarung hebat. Akan tetapi, sebelum yang lain bisa bereaksi, seberkas cahaya gelap menyambar leher 5 bandit dan 2 wakil pemimpin. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan pemimpin bandit itu hanya mendengar 7 suara sesuatu mendarat di lantai batu sebelum mayat-mayat tanpa kepala mengikutinya. Terlalu lemah. Suara dingin yang sama terdengar dengan nada meremehkan. Tetapi di telinga sang pemimpin bandit, itu adalah suara sang pencipta. Bab 300. Di dalam ruang bawah tanah rahasia,
S masih sangat hebat dalam latihannya ketika tiba-tiba notifikasi sistem berdering di benaknya, menyentaknya keluar dari fokusnya. Sama dengan. Anggota DPR Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota DPR Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki yang kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki yang kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki yang kosong. Hadiah, 100 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki yang mengalir. Hadiah, 250 EXP. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri Noah Knight membunuh iblis alam sungai Ki yang mengalir. Hadiah, 250 EXP. Tanda pisah. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 3. Ekspresi, 21.000 per 50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 3. SP, 20.000 per 50.000. Sama dengan. S tentu saja tercengang oleh rentetan pemberitahuan pembunuhan ini dan dengan cepat bertanya dengan suara sedikit bersemangat, sistem jelaskan. Meskipun dia sudah menebak apa yang ditunjukkannya, dia masih ingin memastikannya dari sistem itu sendiri. Setiap pembunuhan oleh anggota rumah pencuri akan menghasilkan EXP atau SP tambahan untuk tuan rumah. Jadi, itu bukan mimpi. Seru S dengan gembira, dan tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan lain dengan cepat, bagaimana dengan pencurian? Segala jenis pencurian oleh anggota rumah pencuri akan menghasilkan poin pencuri tambahan untuk tuan rumah. Sial, ya, S tak dapat menahan diri untuk berseru keras karena kegirangan. Sebelumnya dia hanya mengira rumah pencuri hanya untuk mendidik pencuri pembantu, dan dia justru mendapat untung yang sedikit karena dia harus menghabiskan poin pencuri dan poin rumah juga tidak memberikan keuntungan apapun kepadanya. Akan tetapi, sekarang sistem itu telah mengungkapkan manfaat tersembunyi dari Thief House, bagaimana dia bisa tetap tenang dan kalem. Ini jauh lebih baik daripada apapun yang bisa kuminta. Benar-benar sepadan untuk menggunakan rumah pencuri. Haruskah aku merekrut 2 anggota sekaligus? S bergumam dengan gembira, tenggelam dalam pikiran menakjubkan tentang masa depannya yang cerah sebagai pencuri. Dia tidak lagi menganggap fungsi ini sebagai beban, dan dia bahkan lebih termotivasi untuk membina lebih banyak pencuri karena ini seperti investasi jangka panjang. Namun, S tidak tahu ini hanyalah puncak dari gunung es. Tanda pisah. Kembali ke dalam tempat persembunyian bandit serigala iblis. Terlalu lemah. Suara dingin yang sama terdengar dengan nada mengejek. Tetapi di telinga sang pemimpin bandit, itu adalah suara sang pencipta. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih menakutkan daripada kekuatan absolut yang dapat membuat siapapun jatuh ke dalam keputusasaan, dan pemimpin bandit ini baru saja mengalami hal yang sama. Keinginannya untuk bertarung telah lama hilang dan satu-satunya yang ada dalam pikirannya adalah bertahan hidup. Tanpa sedikit pun rasa sombong yang ditunjukkannya sebelumnya, ia berlutut dan bersujud di depan pintu masuk gua, dan mulai memohon, "Tuan, kasihanilah. Anda dapat memiliki segalanya dan saya bahkan dapat memberikan kekayaan yang jauh lebih banyak dari yang dapat Anda bayangkan. Tolong ampuni nyawa saya akan mengubah cara hidup saya." Diam. Suara Noah terdengar jengkel. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini tidak memiliki sedikit pun integritas dalam dirinya. Dia menyerah tanpa berpikir. Tanda tangani kontrak perbudakan ini dan aku akan mengampunimu. Noah tidak ingin menunda lebih lama lagi dan membuang kontrak perbudakan bintang 8 yang dibelinya dari pemilik toko montok itu. Pemimpin bandit itu akhirnya menunjukkan sedikit keraguan saat melihat kontrak budak batu. Dia tahu dengan basis kultivasinya, mustahil untuk memutuskan kontrak budak bintang 8 ini tanpa memasuki alam inti sungai Ki. Kenapa kita tidak cari cara lain saja, seperti aku punya banyak harta,
Kata-katanya selanjutnya tiba-tiba tercekat di tenggorokannya seperti benjolan ketika dia merasakan ujung yang dingin dan tajam di tenggorokannya. Suara Noah yang lembut namun dingin, penuh dengan niat membunuh, memasuki telinganya. Nyanyikan saja atau mati. Tunggu sebentar, aku putra kedua, Buck Golden Iron, dari kepala suku Iblis Besi Emas dan penguasa kota Iblis Besi. Jangan bunuh aku. Buck akhirnya mengungkapkan identitas aslinya ketika dia hampir melihat pintu kematian. Meskipun dia tidak mau, dan itu juga rahasia terbesarnya, itu jauh lebih baik daripada mati. Noah tentu saja tercengang saat mendengarnya dan berpikir, pantas saja pemimpin berkata dia punya pendukung yang kuat. Meskipun begitu, dia tetap bersikap dingin dan tanpa ekspresi saat dia mengulangi dengan tegas, aku tidak peduli bahkan jika kamu seorang pangeran iblis, kamu hidup sebagai budak atau mati sebagai mayat tanpa kepala. Buck merasa tenggorokannya kering saat merasakan belati tajam menusuk tenggorokannya. Dia tidak pernah mengira penyerangnya tidak takut pada ayahnya, dan akhirnya, pertahanan mental terakhirnya hancur. Dia takut mati dan bahkan jika dia menjadi budak iblis lain, dia akan tetap memilih untuk hidup. Begitu ayahku mengetahuinya, dia pasti akan mencabik-cabik orang ini dan menyelamatkanku. Dengan pemikiran ini, dia mengirimkan tanda kinya pada kontrak perbudakan, dan tanda merah tua tiba-tiba muncul di antara alis emas gelapnya sebelum menghilang. Noah akhirnya menyingkirkan belatinya dan mengambil kontrak budak dari lantai, menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Ia cukup puas dengan dirinya sendiri karena ia menyelesaikan misi ini tanpa hambatan. Apa misi kedua? Dia menunggu dengan penuh semangat, tanpa peduli sedikit pun pada Buck yang lesu, yang kini diam-diam meneteskan air mata kepahitan. Noah tidak perlu menunggu lama sebelum sistem menganggap misi pertama selesai dan mengaktifkan misi kedua dari misi berantai, dan dia dengan penuh perhatian membaca isinya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Misi berantai, sepertiga. Misi, menaklukkan bandit setan serigala. Status, lengkap. Hadiah, 300 poin rumah telah ditambahkan ke status anggota rumah. Tanda pisah. Rumah pencuri malam Noah poin, 700. Tanda pisah. Misi berantai, 2/3. Misi, gunakan pemimpin bandit. Deskripsi 1, mengendalikan pemimpin bandit yang diperbudak, Raja Serigala Emas untuk memancing burung beo yang maha tahu. Deskripsi 2, tangkap burung beo maha tahu hidup-hidup. Deskripsi 3, bawa burung beo maha tahu hidup-hidup ke ketua rumah, S. White. Hadiah, 500 poin rumah. Waktu, 100 hari. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Misi berantai, 3/3. Misi, kunci. Tanda pisah. Catatan, selesaikan misi rantai kedua untuk membuka misi ketiga.